Hello, welcome back to Yanosatsu. Dan kita masuk di Podkusatsu, yaitu episode pertama ya. Kita akan membahas sesuai judul, yaitu kenapa sih Tokusatsu akhir-akhir ini kayak budgetnya diminim banget. Udah banyak yang tahu sih sebenarnya para fans Tokusatsu ya, Toku fans ataupun yang baru-baru fans Tokusatsu mungkin juga tahu hal ini. Sebelumnya gue mau minta maaf ya, ini background gue tempat kerja gue, jadi yaudahlah, kayaknya gue lagi mood bikin pembahasan, jadi ya udahlah seadanya tempat ya. Alright, dan kenapa Tokusatsu serial akhir-akhir ini kayak meminimalisir budgetnya? Kenapa Kamen Rider atau Super Sentai kelihatannya kayak mulai kurang kurang banget untuk desainnya, kostumnya mungkin, atau untuk apa namanya item-itemnya gitu kan. Terutama kita bahas Sentai nih ya, yang di sebelumnya adalah banyak banget hal yang disukai oleh para fans, banyak banget upgrade-nya di Osama Sentai King Oger tentunya. Dari CGI kualitasnya lebih baik banget, terus di kostum elegan banget, banyak orang yang suka, yang bukan fans Super Sentai pun akhirnya jatuh cinta gara-gara kostumnya King Oger ya kan. Dan cerita juga, segi ceritanya juga menarik, kostum-kostum apa namanya, para rajanya juga sangat niat untuk karakter-karakter utamanya. Bukan karakter utamanya doang, karakter pendukungnya pun dibikinin kostum yang keren pada serial King Oger itu kan. Nah, ini dia nih. Udah jor-joran masalahnya di King Oger untuk Super Sentai ya, udah jor-joran banget di serial itu, dari kostum membernya ataupun karakter-karakter sampingnya yang banyak banget sebenarnya, walaupun mereka untuk rangernya itu nggak sebanyak sebelumnya ya. Kalau di Avatar Sentai Dawn Brothers, Zenkaiger itu kan masih ada ranger supportnya ya. Kayak kalau di Zenkaiger itu ada dua kalau nggak salah dia. Iya ya, si Stacy sama Stay Caesar, sama satu lagi itu ayahnya Kaito ya kan. Itu kan jadi Zenkaiger Zero ya. Pasti ya itulah, whatever itu, pokoknya setidaknya ada 8 ya kalau totalnya ya. Terus di Avatar Sentai Dawn Brothers itu lebih banyak banget kostum-kostum musuhnya pun itu niat kayak dibikin hero juga sih. Walaupun Noto ya, ini kita bicarain Noto, itu kan bisa berubah juga. Itu juga masuk dalam tim Dawn Brothers juga itu ya di akhir-akhir series. Spoiler alert buat kamu yang belum nonton Dawn Brothers, tapi kalau udah kedengaran baru spoilernya, ya udah rasain dah. Apalagi ya, ya itulah ya, di kostum-kostumnya upgrade-nya juga di Dawn Brothers itu juga banyak ya kan. Walaupun CGI-nya masih agak kurang di Dawn Brothers, beberapa bagus dalam pertarungan robotnya. Menurut gua Dawn Brothers adalah salah satu yang berhasil ya, lebih baik daripada seri sebelumnya. Zenkaiger bener-bener buruk banget dalam kualitas CGI. Gue nggak tahu kenapa bisa sebeda itu kualitas CGI-nya. Tapi menariknya dari Zenkaiger, Dawn Brothers, dan King Oger itu CGI-nya itu selalu naik gitu. Ini yang gue suka nih. Kalau di Bone Bomb Jersey, gue masih belum melihat yang sewah itu ya. Untuk sekarang gue belum bisa ngelihat sewah banget untuk CGI-nya. Ya udah kayak
ya udah so-so aja. Kalau dibandingin sama King Oger sih, ya udah. King Oger sih full CGI banyak kan ya. Nah, kenapa di serial ke 40 berapa? 48 ya. Di serial ke-48 ini, Toei seakan meminimalisir banget budgetnya. Dari kostumnya yang ya begitulah ya. Helmnya yang juga memicu pro kontra. Apalagi yang terbaru ya, Six Ranger-nya. Ini baru sih menurut gua untuk series Tokusatsu Sentai ya. Seperti Bun Violet, yaitu Ranger Violet pertama yang menjadi Six Ranger. Kalau biasanya jadi Extra Heroes, Extra Ranger ya kan. Sekarang officially menjadi Six Ranger. And untuk Six Ranger-nya gue termasuk orang yang agak kagum dengan ide cerdas dari Toei. Gue agak kagum sama ide cerdas dari Toei, yaitu masukin unsur F1. Nah, ini nggak kepikiran sama sekali awalnya di otak gue. Toei bakal masukin roda F1 di kepalanya si Ranger-nya. Dan kostumnya juga loh, kostumnya juga itu kayak jaketnya pembalap F1. Kalau nggak salah ya, sorry banget, gue juga bukan penikmat itu. Jadi correct me if I'm wrong, langsung aja tulis kolom komentar. Itu sebenarnya bukan F1 bang, ini tuh jaket kang parkir. Boleh dah. Dan itu semua dari hal-hal buruk. Kenapa sih ngulang ide ini lagi? Sentai mobil-mobilan kan udah banyak berkali-kali gitu kan. Juga kenapa sih kostumnya sejelek itu? Kalau banyak orang yang bilang ya, kalau gue sih ya udah, namanya juga nyoba-nyoba lah. Masih berpikir positif. Iya, gitulah ya. Itu karena udah jor-joran guys di seri sebelumnya. Sekali lagi nih, udah terlalu banyak yang dikeluarin tuh waktu di King Oger yang bukan serial spesial banget. Itu kayak serial ke-47 ya udah kayak ngapain harus se-award itu ya. Kecuali kalau ini serial anniversary sejor-joran itu sih oke ya. Tapi Zenkaiger yang serial anniversary pun ya, kayaknya nggak terlalu jor-joran banget ya, malah lebih ke King Oger yang layak mendapatkan jadi serial anniversary gitu. Gokaiger itu adalah serial anniversary terbaik yang berhasil banget dari serial Super Sentai ya. Dan apalagi ya serial Super Sentai anniversary, Boukenger itu sudah lumayan lah ya. Pernah juga ada spesialnya, special movie untuk perayaan anniversary Super Sentai di Boukenger. Itu udah lumayan, dan kita dikasih Gokaiger yang mengobati rasa rindu semua Super Sentai dimasukin di situ. Dan juga mengobati untuk toku fans Kamen Rider ya, di Cat kan ya kita tahu lah ya. Anniversary yang nanggung kalau kalau banyak toku fans bilang di Cat. Kalau di Gokaiger itu bener-bener spesial. Zenkaiger harusnya sih bisa sespesial itu. Sebenarnya bisa kan gearnya tuh dibikin lu bisa berubah jadi apa gitu, rangernya, atau gini nih, gearnya tuh dibikin seperti Kamen Rider Zio gitu. Kenapa nggak kepikiran gitu gitu? Atau budgetnya emang kayak ada? Masa sih nggak ada? Harusnya ada dong ya. Harusnya kan bisa ya kan. Avatar Sentai Don Brothers aja nih ya, yang pasca Zenkaiger itu malah nerapin hal itu di gearnya. Dia bisa berubah menjadi Sentai lain, atau di gearnya dia bisa mengakses kekuatan Sentai terdahulunya, kayak ada avatarnya gitu kan awal-awal episode, walaupun itu udah dihilangin karena nggak laku tentunya. Ya, dan Zenkaiger menurut gue
anniversary yang nggak tahu sih gua. Mereka ngasih unsur mecha yang mewakili eh Sentai terdahulu juga gitu kan. Kayak Juran yang mewakili. Kita tahu lah itu bentuk mechanya mecha Zyuranger ya. Tapi secara nggak langsung Juran mewakili Sentai Super Sentai yang mengangkat unsur dinosaurus. Terus siapa tuh? Gaon. Gaon juga diambil dari mecha dari Gao Ranger yang juga mewakili Super Sentai yang bertemakan animal. Ya, banyak kan animal. Terus apalagi ya? Furun itu kan ngambil desain dari Sentai Boukenger, tapi juga mewakili Sentai-Sentai yang bertemakan kendaraan. Majin ya. Majin itu juga mewakili dia ngambil coraknya dari Maji Ranger, mekanya Maji Ranger. Tapi dia juga mewakili Sentai-Sentai yang punya tema mistis gitu kan. Banyak sebenarnya Sentai yang bertema mistis. Bertema itulah ya, dunia ajaib gitu atau fantasi lah ya, fantasi. Mecha-mecha naga itu kan bukan cuma di Maji Ranger ya kan. Nah, itu kan si Majin ini kan merepresentasikan Sentai dengan tema-tema fiktif, cerita fiktif gitu. Oh iya, gue sempat lupa ya nggak ngetis anniversary ke-40 Zyuohger. Zyuohger sih so-so lah ya, kayak dia kayak balik lagi, nggak ada spesialnya sebenarnya. Kayak balik lagi ke Gao Ranger. Cuman ada special episode yang menyenangkan hati fans, yaitu ya kolaborasi sama Gokaiger tentunya ya. Ya itu aja, tapi untuk ceritanya sih lumayan bagus. Hanya saja desainnya aja emang ya. Kayak nggak niat aja dibikin serial anniversary gitu. Kayak harusnya Q Ranger gak sih? Malah Q Ranger-nya yang jor-joran lebih banyak gitu. Kenapa nggak Q Ranger aja jadi serial anniversary? Bukan kenapa harus Zyuohger yang diambil? Kenapa harus hewan? Itu lebih potensial Q Ranger nggak sih? Iya kan? Potensial Q Ranger karena mewakili semua warna di Super Sentai yang ada sama nggak ada, yang belum pernah ada pun ya. Itu kan ada tuh di Q Ranger 12 warna Ranger, bayangkan. Ya walaupun ada 2 merah ya, cuman ya itulah ya. Itu bisa loh diangkat sebenarnya sebagai anniversary, apalagi kan ada kolaborasi sama Deka Ranger. Itu bisa loh gitu, kayak dipaksain aja gitu. Kenapa nggak nyoba gitu? Kenapa harus maksain serial Sentai anniversary dengan tema seperti Gao Ranger, yaitu binatang? Tuh kan itu bisa ditaruh di serial ya sebelum Enif itu kan bisa gitu kan. Alright, kita bahas lagi tentang why toy. Kenapa kostum Sentai sekarang agak kurang ya? Bukan cuma kostumnya, kenapa harus kendaraan lagi? Temanya harus ngulang kendaraan lagi, ngapain sih Toy? Ya karena ini sebelumnya udah jor-joran, udah pede banget. Dan rugi juga. Jadi Avatar Sentai Brothers itu sebenarnya udah beruntung, udah berhasil, apalagi di mainannya gitu. Agak mengejutkan sih, jarang banget Sentai yang dengan tema asing kayak Avatar Sentai Brothers gitu kan. Avatar Sentai Brothers kan masuknya tema yang baru, yang fresh menurut semua audiens tokusatsu kita bisa akui lah hal itu. Tapi mengejutkannya, mainan dari ini yang paling laku itu waktu itu dan mendapatkan awards juga kalau nggak salah ya sebagai mainan terlaku, terlaris
waktu itu pada masanya 2022 kalau nggak salah, atau 2021 ya, 2022 deh kayak ya. Yaitu eh apa namanya, nama mekanya Avatar Cinta Dawn Brothers tuh laku keras di pasaran. Dan ini membuat Toei kayak ya udah, kita udah berhasil nih gitu. Kita udah berhasil nge-branding Super Sentai. Dan apalagi waktu itu kan ratingnya termasuk rating yang tinggi ya, Avatar Cinta Dawn Brothers ya. Emang sih sutradaranya ya nggak bisa diraguin lagi ya. Si Bapak Inoi emang nggak pernah gagal kalau urusan raja rating sih. Akhirnya mereka pede buat ngerjain King Oger dengan budget yang tinggi banget. Walaupun dia tetap ada kolaborasi dengan Sony Picture kalau nggak salah ya, atau Columbia. Kok Sony Picture kalau nggak salah ya. Kolaborasi dengan pihak Sony Picture dengan pengalaman sinematik yang luar biasa banget. Juga cerita yang keren banget, kostum yang super keren banget, yang memikat banyak tokoh fans baru untuk Super Sentai ya. Kalau untuk Kamen Rider kan udah banyak tuh. Yang Kamen Rider nonton juga itu udah keren banget sih menurut gua. Hanya saja mereka dapat kerugian di mainan mereka gitu. Mainannya kan serangga nih ya. Apalagi alat berubahnya juga sih agak-agak, anak-anak kayaknya jarang yang pengen punya changer Ogai Bolso-nya itu ya. Apa sih namanya? Gue lupa nama. Udah lama gue. Ya itulah Calibur ya kalau nggak salah, Calibur. Oh sama Calibur kalau nggak salah sih. Ya itulah pedang perubahannya lah. Udah. Itu nggak terlalu laku di pasaran. Terus ini juga mainan robotnya juga nggak laku lagi. Jadi penurunannya sangat ya lumayan banyak lah ya, kerugian dari series Super Sentai-nya. Walaupun ceritanya bagus, tapi kalau nggak nutup ya udah ya, terpaksa lah ke template awal, yaitu dengan mereka nyari tema yang kayaknya anak-anak bisa nih buat beli mainannya. Mau nonton atau enggak, mobil-mobilan adalah cara ninjaku. Ya gitu ya, kita balik ke pembahasan tadi ya. Emang udah jor-joran dan mengalami kerugian sehingga ke template mereka ngejual mainan aja nih. Yang kayaknya bisa terjual laku itu ya jelas mobil-mobilan tentunya. Selain dinosaurus, selain ninja-ninjaan. Ya jelas mobil-mobilan itu udah paling laku. Mau nonton Sentai atau mau nggak nonton serialnya pun, anak-anak kalau udah ngeliat mobil bakal tertarik tuh. Ya kan? Mobil-mobilan, mainan mobil-mobilan yang bisa dirakit jadi robot itu kayak udah menarik banget itu buat anak-anak. Makanya jadi Toei ngambil keputusan itu untuk ya jelas menghemat, menutup kerugian sebelumnya. Dan apalagi serial anniversary ya, untuk ke 50 tahun Super Sentai itu kan udah deket ya. Jadi mungkin dihemat untuk 50 tahun loh. 50 tahun, setengah abad loh. Ya harus spesial kayaknya ya. Gue sih udah kayak aduh, gimana ya? Gue Kaiser udah di hati lagi gitu. Dan Kaiser udah ngecewain lagi buat anniversary ya. Kalau untuk serial menghibur ya jelas sangat menghibur Zen Kaiser menurutku. Ya jadi gitu. Kenapa akhir-akhir ini Toei kayak menghemat budget untuk serialnya gitu. Ya karena pertama untuk menutupi kerugian sebelumnya, supaya dapat untung nggak kayak di yang sebelumnya, atau bahkan menghemat untuk di kemudian hari sebagai serial anniversary itu kan, untuk tabungan lah supaya di serial anniversary ke-50 Super Sentai itu bisa memuaskan semua fans. Jadi gitu ya. Kalau itu pemikiran gua sih, karena mobil-mobilan emang efektif buat jualan, emang itu aja. Dan serial Sentai 50 semoga kita doakan aja bisa menjadi serial yang memuaskan, yang
Kalau bisa sih setara Gokaiger ya, setara aja udah cukup tuh, nggak usah lebih banget. Anniversary-nya Gokaiger gue juga agak ragu ya bakal ada nantinya di tahun ke-55 ya. Ntar kan ada 20 years after. Karena lagi-lagi Gokaiger yang sesempurna itu ada aktor yang nakal ya, aktornya nakal banget. Si Gokai Silver itu kan cari masalah gitu ya. Ya kita doakan aja semoga masalahnya bisa kelar dan bisa seenggaknya ya bisa diterima kembali lah di dunia hiburan ya. Semoga bisa termaafkan atau apalah gimana lah. Gue pingin banget ada Gokaiger lagi gitu. Gue kangen sama para membernya. Alright, kayaknya itu dulu podcast dari gue saat ini. Untuk keresahan-keresahan gue juga ini podcast. Selamat datang ya di podcastnya. Dan setelah ini mungkin ada podcast-podcast berikutnya tentang keresahan-keresahan gue. Keresahan gue yang saat ini di episode awal ini adalah kenapa sih Toy ngehemat banget budgetnya untuk serial Super Sentai yang satu ini untuk tahun ini gitu, kayak menghemat banget untuk ngasih ide-ide baru. Mereka pakai ide lama dengan ambil tema mobil-mobilan yang pasaran banget. Tentunya gue punya jawabannya, yaitu dengan untuk menutup kerugian sebelumnya dan juga supaya cuan itu udah pasti. Terus ya udah untuk menghemat supaya di kemudian harinya ada tabungan untuk membuat serial anniversary ke-50 yang ke setengah dekade. Gitu sih pemikiran gua. Kalau ada pemikiran lain bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti gue bacain, siapa tahu kita bisa bahas bareng lagi di sini. And sampai jumpa di keresahan-keresahan gua berikutnya yang akan ada di Podkusatsu, channel yang Satsu. Gue Yano, adieu and enjoy.